Ya nggak? Oke, Iya, Sir. berarti kita buat udang yang difermentasi keterlaluan sampai busuk gitu. Oke, apalagi kira-kira yang udah cukup belum ini? Bentuknya apa? Pasta atau blok nih biasanya? Blok. Blok, tapi Blok. kalau saya bahasa Inggrisnya apa terasi itu bukannya shrimp paste. Iya. Nah, kenapa paste? Nah, ya kan kalau dimakan nggak batangan, Thomas, pasti udah diulek jadi cuer gitu kayak pasta, toh. Nah, makanya disebut paste. Gitu. Nah, kalau kalian buka kamus-kamus umum pasti dia bilang shrimp paste. Tapi kalau saya tambahin karena nanti yang ngerasain nanti protes. Kamu bilang ini udang pasta, nggak taunya busuk ya. Kamu nggak tambahin sih. Depannya kasih over fermented shrimp paste gitu. Jadi dia sebelum makan dia tahu. No, I'm not going to eat this. I don't have a strong belly gitu. Sama waktu ketika mereka nyoba over fermented, nanya kan, beneran busuk? Iya. We Indonesian eat this on a daily basis. Jadi ketika dia nyoba sedikit, dia komentarnya apa teman saya itu? Waktu kita di kampus pada nyoba, are you going to kill me gitu? Kamu mau bunuh aku ya? Oh enggak, itu memang makanan kami orang-orang kuat di Indonesia ya. Karena memang busuk guys ya, over fermented shrimp. Nah kalau contoh tadi Mas Takian bilang shrimp paste itu mungkin tidak salah tapi tidak informatif ya. Oke. Contohnya sholat. Ayo, kalau ada orang non Muslim dan dia adalah orang Inggris dan dia tanya, saya dulu kalau sholat mesti diperhatikan kayak orang sirkus gitu. Teman-teman udah datang ngeliatin direkam gitu. What are you doing, Fitri? What are you doing? Di pojok kelas saya sholat biasanya. Nah, pas awal-awal mereka akan tanya, itu ngapain gitu ya? This is called sholat. Saya bilang gitu. Ini disebut sholat. It's apa? Kira-kira. Ini berdoa kan, beribadah kan, wajib kan? Nah, berarti deskripsinya adalah apa? Bantuin kan? Berarti bahasa Indonesianya apa? Sholat itu. Kalau kita pengen sambil memberitahu orang yang non Muslim dan orang bule juga pakai bahasa Inggris, berarti kita ngomongnya apa, Mas? Beribadah kepada Tuhan untuk mendekatkan diri. Kalau bahasa Indonesianya. Berdoa. Berdoa, oke, ibadah gitu ya, ibadah. Ibadah wajib apa sunnah ini? Wajib. Enggak, karena yang dia lihat itu sholat saya itu 5 kali sehari, ya itu yang wajib yang kita jelasin kan. Ya berarti wajib. Oke, apalagi? Sudah cukup belum informasinya? Satu lagi share. Kan kalau di luar negeri kan saya sering lihat film atau apapun itu, kalau kita lagi sholat dikira malah menyembah matahari, itu gimana ya, Sir? Gimana? Kan kalau kita menyembah matahari, itu kayak di film-film ada sering kayak gitu. Kalau pendapat Pak Fitri gimana? Pertanyaanmu apa? Kalau kita dikira, Iya, kalau kita dikira kok kayak nyembah matahari, terus kita betul. Cara menjelaskannya itu loh gimana, Sir? Gampang. Saya sering ditanya dan akhirnya kalau orang di sana tuh mereka tuh terbuka. Orang berbeda itu bagus dan mereka ingin tahu. Saya sholat jadi nggak khusyuk, mau sholat terus pada berkeliling di situ lihat saya di video gitu. Oh, are you doing jujitsu gitu. Saya akhirnya ngeliring-ngeliring, aduh nggak mantep nih sholat saya. Nah, ditanya kayak tadi tuh pertanyaannya, kamu nyembah matahari tuh? Karena saya jawabnya adalah, saya kasih tahu dulu ya bahasa Inggrisnya. Saya kasih tahu ini adalah ibadah wajib 5 kali sehari yang diwajibkan oleh Tuhan saya. Gitu. Dengan waktu dan cara tertentu, nggak boleh sembarangan. Yang kamu lihat itu ya saya kasih tahu kan. Lalu dia bilang, loh Tuhanmu di mana gitu kan? Tadi tuh. So where's your God? Dan itu biasa aja kalau di sana tuh pertukaran kepercayaan. Kalau kita kan sudah emosi duluan kalau di sini. Nah, kalau di sana percakapan itu justru malah membawa mereka kadang-kadang jadi mencintai Islam dan jadi Islam. Saya jawab, our God is above everything. Kalau Tuhan kami di Muslim itu Allah satu dan tidak seperti manusia atau ciptaan lainnya. Dia di atas segalanya. Jadi tidak boleh, matahari itu juga ciptaan. Jadi saya bilang aja, kami itu ya pertama itu tauhid kita kan ceritanya. Tapi bahasanya nggak usah yang kenceng-kenceng. Dia nanti malah nggak paham. Kalau saya sih gitu jawabnya. Tidak matahari, kami menyembah
Tuhan yang maha segalanya dan dia tidak pernah sama dengan ciptaannya. Di mana? Ya pasti di atas dan tidak seperti kita. Tidak bisa disamakan dengan ciptaan. Lalu dia jawab, oh berarti Tuhanmu di dalam box itu ya, yang di Mekah. Ya. Nah, kan ditanya, oh bukan, itu bukan Tuhan kami. Itu adalah salah satu perintah Tuhan kami. Kalau Allah kan merintahin kita itu ya intinya adalah tauhid kan. Do this, if you hear this, do this. Sami'na wa ata'na gitu. Jadi kalau di sana saya jawab gitu. Jadi Tuhan saya tidak berbentuk patung, tidak berbentuk seperti Microsoft Office, tidak seperti gedung tinggi, tidak. Jadi dia akhirnya tertarik sih. Nah, yang menarik di tahun kedua saya akhirnya kan kalau setiap sholat ini nggak apa-apa, Mas saya kira masuk aja di tema kita karena bahasa Inggris. Saya terus kemudian teman saya, dosen saya, profesor saya pada paham tuh teman-teman. Kalau sudah waktunya sholat, mereka kan lihat katanya tuh waktunya tertentu. Terus kemudian gerakannya tertentu, nggak boleh asal dan sebenarnya sudah diperintahkan sedemikian rupa. Ada suatu waktu, jadi mereka sudah biasa kalau saya terus mojok di kelas jalan, saya sholat sendiri di pojok. Nah, kadang-kadang saya jamak ya teman-teman karena sudah minus. Kalau saya dulu di Aberdeen tuh -5 tiap hari itu udah biasa dan kadang-kadang terlalu tidak mungkin untuk saya wudhu berbahaya malah ya kalau saya dan waktunya sangat tidak memungkinkan saya jamak nih. Terus kemudian teman-teman saya akan tanya tuh, kamu you don't meet your God today? Kamu nggak nemuin Tuhanmu hari ini? Kok tadi cuma 2 kali sholatnya? Karena kita di kampus sehari misalnya, they know what I'm doing. Nah saya bilang, oh okay, there is an exception gitu. Ada cara pengecualian dan seterusnya gitu. Seru sekali ya. Maka kemudian berbahasa Inggris itu juga berbahasa syiar teman-teman. Jadi nggak usah ke Inggris-Inggrisan kalau belajar bahasa Inggris ya. Nah, itu yang saya pelajari dari sana. Saya kemana-mana pakai peci itu dan mereka akan suka ya. Nice hat. Where you from? Kemana pakai sarung dan ya kayak berasa artis gitu diajak foto. Kalau di sini siapa yang mau foto saya kan tak ada pula. Nah itu kesempatan kita menjadi Muslim. Last but not least sebelum kita ke materi terakhir ini teman-teman yang saya pelajari ya. Kayak ada teori saya yang saya yakini bahwa kalau kamu makan bakwan setiap hari, kira-kira kalian kalau dengan bakwan sudah tahu ya, bosan kali ya, sudah ya di mana-mana ada buat sendiri nggak bisa kan? Tapi kalau coba kalian berpisah dengan bakwan selama sehari, ngaruh nggak kira-kira? Enggak lah ya, cuma sehari, 2 hari. Enggak ngaruh. Kalau 2 tahun nggak bisa makan bakwan. Ngaruh. 3 tahun, 10 tahun, Enggak ngaruh. pasti ngaruh. Minimal Karena enggak suka Sur. Oh gitu. Kebetulan kamu nggak suka ya. Ya oke lah. Saya ngasih contoh mungkin nggak pas untuk kamu ya. Tapi untuk yang lain, kenapa? Saya itu suka bakwan teman-teman. Ketika saya nyampe di Inggris, saya itu baru sadar ya Allah bakwan aja saya nggak bisa syukuri waktu di Indonesia. Jadi ketika itu saya lihat YouTube buat ya nggak enak tapi tetap aja enak karena ya yang nggak ada lagi, nggak ada yang jual. Nah kemudian ini saya terus berpikir keras, oh my gosh, ternyata syukur kita kadang-kadang kita bisa melihat mulianya sesuatu itu ketika kita jauh ya. Saya itu di sana menjadi lebih dekat dengan Islam saya menurut saya karena saya tidak dengar azan, saya harus lihat jadwal sendiri, saya harus wudhu pas -20 derajat gitu, wah kayak KS dan seterusnya. Sehingga terus ketemu orang yang ngucapin assalamualaikum itu nggak tiap hari, nggak tiap bulan. Ketika ketemu assalamualaikum warahmatullahi brother, itu ke hati, wah aku kerasa banget Muslimnya. Kalau kita tiap hari dengar azan di sini, mungkin ada yang udah biasa malah ya jawab aja lupa kadang-kadang kan. Nah kalau di sana, nah itu yang saya pelajari teman-teman. Kalau kita dijauhkan dari sesuatu itu tidak selalu buruk ya. Kalian sekarang dijauhkan dari dosen kan, dijauhkan dari kampus, tapi mungkin nggak enak sih, tapi pada satu titik kalian pasti ada baiknya, yaitu apa? Menyadari bagaimana kita tuh sebenarnya lebih kita butuh juga ya ke kampus gitu. Nah kalau saya sih itu sampai teman saya yang di Klaten itu di masjid Ar-Rodoh Klaten, kalau ada yang dari Klaten, saya suruh Mas Mamet namanya muazinnya, Mas kirimi azanmu ya Mas. Kamu nanti nih azan direkam ya. Terus kirim ke sini gitu. Serindunya itu. Jadi
kadang-kadang itu yang saya pelajari sih, secara selain gelar belajar kuliah saya itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian dipisahkan dengan sesuatu itu mungkin tidak nyaman, tidak bagus, tetapi seperti kalian kalau belajar kan dipisahkan dengan bermain, itu selalu ada kebaikannya, itu kalian tuh dekat dengan sesuatu itu pada satu titik. Kalau yang tadi mikirin ya kan, jauh dari keluarga, kerasa sekarang kan kalau sudah mau lebaran dan seterusnya baru oke. So saya kira agama kita juga begitu. Bukan berarti ketika kalian jauh dari orang-orang yang beragama, orang-orang yang seiman, itu kalian jadi apa? Jadi tidak baik. Justru kadang-kadang itu memanggil kalian untuk lebih dekat dengan agama kalian. Demikian kultum saya, teman-teman. Saya malah ceramah ini. Maaf ya, ini berbagi aja. Karena saya kira nggak apa-apa sih, ini juga masih masuk ya. Nah, kita balik ke dalam, nanti slide-nya sebentar kok. Ini kok udah jam 10 aja ya? Kita tutup berarti habis ini ya. So, obligatory prayer. Tadi sholat apa, Mas, Mbak? Berarti sholat wajib 5 kali sehari kan? For Muslim gitu kan? Gitu. Nah, mereka pasti nangkep tuh. What is sholat? What are you doing? This is a prayer. This is my religion. Itu saya ketik di chat, obligatory prayer, wajib, ibadah wajib 5 kali sehari untuk Muslim. Kalau nggak Muslim jangan ikut-ikut ya. Karena ada teman saya yang ngikutin alhamdulillah, assalamualaikum, saya oke-oke aja sih. Tapi kalau ikut sholat, saya larang biasanya. Kamu ngapain ikut sholat? Ya kamu baca deh kalau mau. Oke, gitu. Oke, kita mulai aja. I think it's too long. Mudah-mudahan ini 5 menit selesai deh ya. Masih ada juga yang belum masuk. Oke. Saya udah salam belum tadi teman-teman? Sudah apa belum? Saya ulangi kalau belum. Kalau enggak ya saya kirim doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All my beloved students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Masya Allah. Kita saling ini ya, saling berkirim doa ya. Sebentar, saya mau share slide. Nanti biar teman-teman sambil nyatet, nanti pertanyaannya boleh chat dulu ya, biar waktunya bisa terpakai dengan baik ya. Oke, so I'm gonna share. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Ada mungkin 10, 15, 20 kosakata lah ya yang kita bisa belajar hari ini. Selain tadi ya. Oke, can you see another screen now? Udah kelihatan belum di screen-nya? Sudah. So welcome to the class. Today we're gonna have this English phrases for medical professional. Nah, kita akan membahas bahasa Inggris untuk professional medics. Kalian nurse, you are one of them. Yang pertama, kalian sambil nyatet dan boleh bertanya ya. I need a physical. Ini kalimat yang sering muncul dari pasien. I need a physical. Apa itu? Physical itu artinya apa? Physical. I need a physical. I need a physical itu adalah fisik tubuh ya. Tapi dalam istilah medics, kalian harus tahu bahwa physical itu artinya cek. Biasanya per tahun ya minimal gitu. Kalau kami di dosen itu di Aisyah dan di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu ada cek kesehatan total per tahun gitu. Nah, ini namanya physical. Kalau kalian bilang I need a physical. Sekarang saya tanya, do you need physicals? Kalau mahasiswa biasanya tangguh-tangguh ya. Kalau belum lulus belum check up ya. Alright? So I need a physical yang pertama. Coba baca semuanya. Physicals. Physical. Ya betul, gini bacanya V ya, physical. Next, have surgery. Ini biasanya pasiennya bilang, do I need to have surgery? Have surgery itu apa? Operasi. Berarti apa? Pertanyaan ini apa artinya, Mas? Do I have surgery? Menanyakan kepada pihak medis, apakah saya butuh operasi? Biasanya kalimatnya nggak gitu, Mas, kalau jadi pasien. Kalau kamu kan perawat, jadi kalimatmu gitu. Biasanya ini intonasinya beda biasanya. Ini nggak operasi kan gitu. Karena pada nggak suka operasi kan. Oke, so inilah kalimatnya.
Do I need to have surgery? Okay. Kalau saya tanya, do you have surgery? Pernah nggak kalian? Jawabnya apa? Pernah kalian? Kalau Pernah. sunat tergolong surgery ya Pernah. pernah sih, Mas. Pernah ya? Pernah. Oke. Alright. So next, ini yang perawat selalu biasa dengar, tapi banyak versi. Ini contohnya aja. That's a big needle. You know needle? Needle, little star. That's a big needle. Suntik. Jarum. Jarum suntik. Jarum yang Ya, besar. ya, suntik. Aku bilangnya suntik aja kalau bahasa awam. Kalau kalian jarum suntik ya. That's a big needle. Nah, ekspresi ini adalah kayak bilang, waduh, itu besar banget jarumnya. Itu mungkin dalam bahasa Inggris gitu literal. Tapi maksudnya adalah, waduh, disuntik ya, ngeri gitu. Kayak saya nih, I don't like needle. Saya agak jiper kalau lihat suntik gitu. Kayak kemarin saya harus di swab itu, saya karena belum pernah swab waktu mau balik ke Toraja. Saya tanya nih, pakai nggak disuntik kan? Nah, ketawa kan yang ininya. Alhamdulillah nggak disuntik. I don't like needle. That's a big needle. Kalau ekspresi lain mungkin apa biasanya? Aduh, nggak suka suntik ya. I don't like needle. So needle itu jarum suntik. That's a big needle, itu ekspresi yang mengatakan bahwa wow, serem ya. Aduh. Gitu. Jadi ekspresi ketidaksukaan, takut dan minder melihat needle. Kalau kalian enggak dong harusnya ya. You don't say this ya. Nah, next. Outpatient. Saya cukup ngebut, nanti tolong diingetin kalau kalian kelewatan. Outpatient itu apa? Outpatient. Outpatient lawannya inpatient. In ya, in. Apa itu? We will schedule you for outpatient surgery next week. Bedanya inpatient dan outpatient apa? Ayo jawab aja, paling salah kan? Dan kalau salah dibenerin. Inpatient. Outpatient? Keluar Rawat jalan. Pasien keluar. Keluar. Ya, pasien keluar, pasien ke dalam. Bedanya apa? Pasien masuk. Oh, pasien masuk. Pasien rawat jalan. Ya, betul. Siapa yang jawab tuh barusan? Mutiara, Pak. Mutiara Putri. Thank you ya Mutiara. Mutiara ini sering keluar kalau Ramadan ya. Enggak ya. So, we will schedule you for outpatient surgery. Ya, itu yang tidak dirawat gitu, tidak harus tidur di rawat jalan gitu. Kalau inpatient yang harus bahasa Inggrisnya adalah hospitalized ya kan biasanya. Hospitalized. Bahasa Indonesianya apa? Yang kalian tahu hospitalized itu? Oke, salah pertanyaannya saya ya. Saya ganti pertanyaan nanti ya. Oke, good. Wheelchair. Ini harusnya udah tahu. Tapi saya pengen cara ngucapinnya. Kalian tahu nggak? Wheelchair. 1, 2, 3. Wheelchair. Wheelchair. Ya, wheelchair. Oke. Sekarang saya pengen satu orang deh baca deh namanya Oktaviani. Oktaviani lahir bulan Oktober dong. Ya. Halo Okta. Yes, sir. Yes sir. Please read this one. Read the sentence please. Bacalah kalimat ini nak. Ya. Yuk. Wheelchair. Kalimatnya Neng, bukan wheelchairnya ya. Oh. Okay. The nurse will take you in a wheelchair. Oke. Wheel apa tadi wheel? Wheel. The wheel on the bus go round and round. Makan. Wheel itu apa? Wheel itu apa? Roda. Roda. Kursi roda. Ya, chair itu kan kursi. Wheel itu roda. Kalau Hot Wheel apa? Hot Wheel. Ya kamu sering dulu, ponakanmu mungkin beli ya, tapi jangan sering-sering Hot Wheel itu agak panas. Hah? Hotnya itu panas ya kan? Rodanya panas karena dia, iya karena keren-keren kan bentuknya ya. Yang nggak mungkin ya ada sih dibuat benerannya, cuman biasanya kotak bannya besar dan sebagainya. Hot Wheel. Karena kalau dalam gamenya itu dia bisa
berapi-api. Berapi-api. Mohon maaf kalau spoiler ya, yang nggak pernah beli Hot Wheel nggak apa-apa. Itu bukan salah kamu ya. Itu nggak masuk SKS, tenang aja ya. So next ada heart attack. Ada heart attack. Dibaca dulu. Saya pengen ada kalian coba, nggak boleh lip sync, semuanya coba dibuka mikrofonnya. Heart attack. 1, 2, 3. I heard Heart Attack laser. Heart itu hati. Coba sekarang lihat mulut saya di kamera ya. Tapi jangan deket-deket ya, karena puasa biasanya baunya agak-agak aromatik ya. So heart, ayo heart. Ayo. Jundan gerak, jangan kumisnya aja ya. Heart. Ayo, semua sekarang lihat Mas Jundan. Semua lihat kameranya Mas Jundan. Mas Jundan, look at me. Look at Papa Fitri ya. Heart. Heart. Lihat Jundan tuh malah senyum tadi ya. Ayo, kita nggak akan selesai kalau Jundan belum ngikutin Papa Fitri. Ayo, heart. Heart. Ya kan? Yang gerak hidungnya lagi ya. Heart. Ayo. Heart ya. Heart. Heart. Berarti bukanya terbuka naik ya, heart. Kalau yang berikutnya beda, Neng. Nah, ini yang kadang-kadang salah. Kalau yang satunya adalah hurt, HURT. Coba semuanya lihat mulut saya, hurt. Hurt ya, hurt. Hurt gitu ya. Kalau tadi heart. Kalau saya bilang sakit, kalian bilangnya hurt ya. Kalau saya bilang hati, kalian bilangnya apa? Heart. Bisa nggak? Yes, Open the camera. Oke, nggak boleh lip sync. Ayo. Itu terus dimatiin deh kameranya ya. So Takian ya, and everybody, Putri, Salsa, ayo. So hati. Heart. Sakit. hurt. Sakit. Sakit. Oke. Saya dengannya hurt gitu ya. Rame sekali ya jadinya. Good. Kalau sakit hati, nah, ya kan? Kalau kamu bilang sakit hati itu hurt heart, kamu selamat, kamu kalah ya. itu namanya menyakiti hati, namanya broken heart. Iya, hatinya sedang rusak, Hancur. patah, hancur, berkeping-keping. Nah, kalau kita di Ramadan harusnya jangan broken heart ya. Oke. Cukup ya. Nah, heart attack itu bahasa Inggrisnya heart attack. Kayak bahasa Indonesianya kalian tahu dong apa? Heart attack. Serangan jantung. Jantung. Oke. Rizky Setiana, coba baca kalimatnya nih. Habis itu kita lanjut. I had a heart attack last year. Bentar, kamu bilang hurt apa heart barusan? Ayo. Harus jelas ya. Ayo. I had a heart attack Ayo. last. No. Ini bacanya bukan hurt ya, tapi heart. Buka mulutnya kan kayak Pak Fitri tadi. Look at Papa Fitri now. Heart, ya kan? Jangan dekat-dekat kamera, jaga jarak ya. Heart. Buka ya heart. Ya, ulangi. I had a heart attack last year. I had a heart attack last year. Excellent gitu. Kalau hurt beda ya, hurt. Kamu nggak usah buka giginya bisa hurt. Kalau heart di giginya ditutup nggak bisa. Heart nggak bisa. Heart itu kan nggak bisa. Oke. So next, throw up. Thank you ya tadi ya. Nah, throw up, throw itu kayak huruf sa ya, sa. Throw up. Nah, throw up artinya kalian tahu dong. I threw up last night. Gitu ya. Muntah. Nah, oke, muntah gitu. Jangan keras-keras ya. Muntah gitu ya. Threw up. I threw up last night gitu ya. Oke. Saya kira tidak ada yang
kita perlu bahas di sini cukup simple ya, throw up. Oh ya, bahasa Inggrisnya yang lain adalah vomit. Mungkin ini lebih familiar ya, tapi jarang disebut karena agak nggak sopan sih. Bukan nggak sopan, agak giddy kalau dengarnya gitu. I threw up last night. Pregnant. Kalau pregnant nggak tahu, pregnant I think I might be pregnant. Pregnant itu apa? Hamil. Hamil. Tapi jangan salah, kalau dalam bahasa Inggris mereka tidak selalu bilang pregnant. Biasanya expecting a baby. Nah, ini ada bentuk ikhtiar, tawakalnya ada. Kalimat ini bagus sekali, expecting a baby. Ya kita berharap, insya Allah gitulah kalau kita Muslim ya, insya Allah sedang hamil dan nanti lahir ya. Semoga anaknya nanti kuliah di AISK ya, bareng kalian ya. Terus saya ajari nanti. Next. Nah, ini yang kita bedakan dari tadi ya. Oke, saya pengen coba pilih satu orang yang tidak buka kameranya ya. Buka kamera aman, tenang aja ya. Oke. Siapa ya? Alright. Yang buka kamera jangan lupa ya kerudungnya dipakai ya. Jangan sampai kelihatan nanti. Oke. So saya mau pilih siapa ya? Siapa ya? Wahyu. Wahyu ini cewek apa cowok ya? Sebentar ya. Saya akan pilih berikutnya adalah Vicky ya. Loh, katanya yang open kamera nggak boleh Pak. Ya, tapi bohong ya. Nggak bohong lah ya. Nggak apa-apa Vicky aja. Nah, terserah dosennya lah ya. Oke. Saya sudah mulai nggak jelas. Yes, can you read this one, please? It hurt when I breathe. Ada S-nya loh. Kalau nggak pakai S nggak seger ayo. Pakai S. It hurts when I breathe. Ya, it hurts when I breathe ya. Breathe. Bacanya breathe. Ya, oke, good. Thank you. Hurts. Ada kata S-nya biar kelihatan rasanya sakit benar. It hurts when I breathe ya. Sakit kalau saya bernapas ya. Beda dengan tadi apa? Hard ya. Kalau hard kan gini. Ya kan? Tuh, tulisan saya kan nggak bagus kan. Kalau pagi emang nggak bagus tulisan saya. Kalau siang sama aja ya. So next we gonna go to the next one. Scrap. Yang baca siapa ini ya? Yang baca adalah siapa? Sebentar. Mana? Nggak kulihat nih orangnya di sini semuanya. Muhammad Arjun. Nih, Muhammad Arjun. Apakah kamu mendengarku? Are you listening to me, Muhammad Arjun? Kalau enggak, saya ganti nih. Presdela. Presdela, are you there on mic? Presdela Ayumansyah. That's a beautiful name, right? Presdela. Presdela, ayo kuliah. Ini kuliah Iya, pada Pak. di mana sih? Iya, Oke, Pak. Presdela, can you read this? Ya, dibaca ya, Neng. Read this, please. My son scrap his knee. Yuk. Bentar, Pak. My son scrapes his knee. Scrap his knee. Tahu nih bahasa Indonesianya ini apa, Neng? Nih. Nggak tahu, Pak. Head, shoulder, knees and toes, and eyes and ears and mouth and maaf ya, maaf sudah mengganggu ketentraman telinga kalian. So knee itu adalah apa nih? Lutut. Lutut saya di bawah sih, jadi mau tangkap dulu berat nih. So berarti ini ngapain ini anaknya ini? Anakku titik-titik lututnya. Ini gara-gara dia dengar imsak lari terus kepleset tuh. Terus di lututnya kenapa tuh? Kena tembok yang kasar tuh. Apa tuh? My son scrap his knee. Ayo. Ini berapa orang? 52 orang. Jangan pura-pura jadi wallpaper di situ. Anak saya perlu. Rizky, anak kamu kenapa Rizky? Lecet. Kok lecet sih? Ya lecet boleh, tapi lecet apanya? Lecet dengkulnya ya, gitu ya. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris kalau kita terluka itu yang kita salahkan diri sendiri.
Ya, ini bahasa yang bagus. Jadi walaupun nggak sengaja itu kan ya itu lutut sendiri yang mau lari sendiri, makanya bahasanya artinya my son scraped his knee, dia sendiri kan yang disalahin. Nah, Scar. Nah, Scar ini drama Korea ada nih judulnya Scar ya. Kalian tahu Scar? Scar itu apa ya? Scar itu luka. Luka, yakin? Luka? Bekas Bekas luka. luka bisa. Ya, Luka. Bekas luka. bekas dan luka itu beda ya. Kira-kira mana yang Beda. kalian lebih sukai? Bekas luka atau luka? Luka. Gak suka semua. Bekas luka yang masih Tidak sakit. keduanya. Lebih Kalau baik saya- luka, Sir. Langsung sembuh. Salah, lebih baik Tidak enggak keduanya, Pak. dua-duanya. Betul ya, kalian tuh ini ya. Kalau saya sih nggak mau dua-duanya ya. Kalau terlanjur ya karena luka akan memberi cerita ya. So nggak apa-apa karena itu membuat kita nanti jadi belajar ya. So bekas luka bentuknya apa nih modelnya biasanya sih? Do you have scar? Saya punya sih di kaki banyak sekali karena saya suka main bola. Orange. Orange? Kok warnanya orange gimana orange? Orange. Oh loreng ya. Loreng. Kalau saya sih Orange. enggak. Oh orange. Koreng, Sir. Oh, kok. Ya. Masalah. Oh koreng. Koreng ya. Kok ada lagunya koreng ke puncak gunung. Kan? Naik, Sir. Naik. Oke. Ya I know. Ya tenang aja. Banyak bunyi jangkrik di sekitar sini ya. I have a scar on my arm. Berarti artinya I have a scar on my arm. On itu apa? Di atas dan nempel. Oh, ada banyak bekas luka di lenganku. Ya. Kalau saya ganti nih, I have a scar on my memory. Bisa tahu? Saya punya banyak luka pada kenangan-kenangan masa lalu ya. Dan itu harus move on ya. Nggak ada luka, nggak belajar ya. Kalau kamu belajar, lukai aja berarti kan. So, I have a scar. Nah, ini mungkin apa ya? Ya kayak kalian kuliah kan ya. Harus ada scar ya, ada bekas-bekasnya ribet kuliah. Justru itu membuat kalian nanti belajar lebih tangguh ya. So cut. Yang baca siapa nih? Putri Syafira. Enggak jadi. Udah deg-degan dia tadi. Rasyanti Puspitasari. A cut. Ayo. Ayo. Halo, siapa nih? Tadi aku lupa manggilnya. Rasyanti ya, Rasyanti. Ayo kuliah, Rasyanti. Sedang di planet lain. Tuh, Rasyanti, panggilan kepada Rasyanti. Kuliah sudah dimulai. Mungkin dia dengar dari luar dan lari. Iya, sebentar Pak. Ayo kita ganti aja. Ramadhani Saputra. Oke, Mas Ramadhani. Ayo, jangan pura-pura nggak dengar, ayo. Ramadhani. Oke, nggak ada juga. Ya udah deh. Kurniawan, kayak nama saya kan. Nama bagus tuh Fitri, Kurnia tuh nama-nama bagus ya. Kalian boleh pakai itu. Oke, Mbak Kurnia. Mana, Pak? Kalimatnya. Oh, mana? Oh ya ini, maaf ya. Thank you, silakan. Iya. Cut myself on the broken disc. Oke, thank you ya, very nice. Dish itu apa? Dish itu alat makan ya. Kamu makan biasanya pakai apa? Teman-teman. Piring, Sendok. mangkok, periuk, panci. Ada nggak yang makan pakai panci? Pakai tangan, Pak. Pakai tangan. Kalau tangan bukan dish namanya. Kalau dish itu yang di luar dan alat, bukan tubuh kamu, bukan. Kecuali tangan orang kamu pakai taruh di atasnya ada nasinya itu baru boleh dish. Tapi I think that's not possible ya. Kamu bercanda kamu lucu deh. Tapi lucunya 5 tahun ke depan baru lucu kayaknya. Dish adalah alat makan lah bebas. Nah ini broken dish berarti apa artinya? Broken dish. Pecahan alat makan. Piring pecah. Piring yang sudah broken, rusak ya, sudah sakit ya.
Tapi jangan diartiin sakit. Tapi kalau mereka bisa ngomong, mungkin sakit ya. Aku kenapa kau pecahin, Pak? Kan aku hadiah sunlight, kenapa dipecahin gitu kan? Nah, gitu. Broken plus. Nah, kalau tadi broken heart berarti apa? Hati yang pecah, hati yang rusak, hati yang pokoknya gitu deh. Ya, broken. Nah, sama ini. I cut itu artinya memotong. Aku memotong tubuhku gitu ya. Kepotong aku oleh apa? Alat makan yang pecah gitu ya. Mungkin di ujungnya ada sudah cripple ya, udah retak terus jadi dia pas nyuci piring cut gitu. Nah, inilah bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu selalu responsible, selalu bertanggung jawab. Kalau itu tubuh kita yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau kita kejedot ya kita bilang saya menjedotkan kepala saya. Itu dalam arti literalnya, tapi dalam arti prakteknya kan kepala saya kejedot. Tapi kalau kita lihat kalimatnya pasti dia akan I cut myself. Saya motong kan nggak dia potong juga, nggak sengaja, tapi dia responsibility gitu ya. Oke, sekarang saya pengen semuanya buat di chat wajib sebagai kehadirannya ya. Buat satu kata yang ada broken ditambahi belakangnya. Silakan, boleh pakai kata benda apapun. Bisa tubuh kalian, bisa kata benda di apapun. Misalnya broken car. Oh ya, kasih car di sini ya. Car itu kan mobil. Berarti mobil yang sakit, mobil yang rusak gitu. Broken nose gitu. Berarti hidungnya patah gitu. Kenapa dipatahin ya? Nggak dipatahin udah gitu kan, kasihan. Nah, silakan please chat ya. Chat di situ sekarang ya. Saya kasih contoh. Jadi nanti kerekam semua ya. Jadi nggak usah pura-pura nggak ngetik. Pasti kerekam semua. Saya mau buat broken heart. Nggak boleh broken heart. Nah, Wahyu anak Adol. Kan tadi udah. Broken apa? Broken wings, ya kan? Oh, kan contoh sayap patah, ya kan? Broken money. Lucu juga. Broken home, broken white. Maksudnya apa broken white? Oh, mungkin gradasi warnanya ya. Keren juga nih. Lina, oke Lin. Yang belum nggak usah ngeliat temennya juga bingung liatin kamu. Ayo. Broken money. Salsa bilang my motorbike is broken. Ya, terserah kamu lah, itu urusan kamu. Kalau motor merusak. Broken white, broken home, ya semoga kita terhindar dari yang broken home ya. Auzubillah lah ya. Broken glass, broken ice. Oh, I'm sorry itu ada. Putri Jundan broken ice. Hati-hati ya. Kalau brokenan bahasa Jawa ya. Broken home and broken money. Broken home udah. Jangan ngulangin yang udah. Broken bike, ya, broken chair, ya kan. Yang sudah mulai kreatif, kalau ada benda di kelas, ya wes, sebut aja semua. My phone is broken. Ya, beneran nih Nuki. Broken table, broken book, broken. Kenapa benda semuanya ya? Bisa aja sih. Broken apa? Broken chair, broken ring. That chair was broken. Kenapa nggak bilang broken cat ya? Ada kucing ketabrak, itu kasihan banget. Ya, broken telephone. Cell phone. Broken way. Jalan yang rusak. Broken home udah. Presdela. Itu broken home udah loh. Broken stone. Masih kurotain. Broken relationship. Nah, inilah yang kita coba perbaiki selama Ramadan. Our relationship with the creator, with Allah is broken the 11 years. Kita sibuk sekali dengan dunia 11 bulan ini. Nah, mari kita perbaiki broken relationship kita dengan Allah ya. Ya, saya tidak kultum sengaja, cuma itu aja kok komentar. Broken wall, broken laptop, broken lamp, ini curhat semua ini. Broken teeth, broken pen. Oke, sip. Saya kira dilanjutkan, nanti kerekam saya lihat nextnya. Laceration. Adakah yang tahu artinya laceration? Saya akan panggil belum sopo ya sebentar. Banyak yang sebenarnya. Ada yang live lagi sekarang. Kiki, kuliah yuk, kuliah. Mau kuliah nggak kamu? Tuh. Kiki, panggilan kepada Kiki. Kiki nggak ada ya? Mungkin lagi gimana dia ya? Biasanya sinyalnya kurang baik, Pak Kiki. Oh ya, Kiki, kalau kamu dengar ini, kamu nggak usah panik ya, tenang aja.
Kami tahu sinyalmu sedang berjuang ya. Sekarang ganti. Thank you ya udah ngasih tahu. Monica. Sekarang Monica. Ayo Monica, baca dong. Monica. Yes, Halo? sir. Okay. Yes, go ahead. Look at the screen and read the Yes. sentence. Yes. He has a Yes. laceration on his leg. Leg itu apa leg? Uh, Ada nama orang namanya yang leg ya, gitu kan? Tapi bukan itu. Yang Leg leg. itu apa? Kaki. Leg itu apa? Kaki. Oh, bedanya dengan foot apa? Itu kayak lengan ya. Kalau di tangan itu lengan, kalau di kaki namanya leg ya. Kalau foot kan beserta jari-jarinya. Oke, ada yang tahu? Thank you ya barusannya Monica. He has nggak pakai H kan, Monica bukan Monica. He has a laceration on his leg. Apa artinya? Cari di Google. Takian, apa artinya laceration? Yang lain juga. Luka gores. Luka gores. Ini dari tadi gores-gores aja banyaknya ya. Ya, jadi sama lah mirip kayak yang tadi ya. Thank you. Stitches. I don't like this. I don't like this. No. Saya tidak suka ini. Ada yang tahu? Coba saya pilih dulu satu orangnya. Jahitan. Siapa ya? Nopia. Jahitan boleh? Nopia. Betul, jahitan. Nopia. Ayo Nopia. Dibaca dong kalimatnya. Can you read the sentence please? Do I need Stitches ya, stitches. stitches? I don't need. Kalau dulu di Solo, do I need stitches? Ayo. Do I need stitches? Stitches itu apa? Jarum, jahitan, ya apa tuh? Berarti ya gitu kan? Aku harus dijahit gitu, harus di ini gitu. Nah, I don't like this. Saya nggak suka ini. Saya cukup. Kalau ada cara lain, minta cara lain deh. Do I need stitches? Scratch. Kalau scratch itu apa? Don't scratch that mosquito bite. Jangan gitu. Berarti apa tuh? Coba ada Natasha. Kamu kerennya Natasha. Yes, sir. Natasha. Yes, Natasha. Kamu manggilnya apa? How do I call you? How should I call you? Natasha, Natasha, sir. Devika, or Arianda? Okay, Natasha. Alright, go ahead. Read the sentence, please, Natasha. Don't scratch that mosquito bite. Don't scratch that mosquito bite. Bite itu apa? Gigitan. Gigit ya. Ya, gigitan. Jangan, berarti apa artinya tuh, Neng? Natasha, apa artinya ini? Don't scratch that mosquito bite. Jangan menggaruk bekas gigitan nyamuk itu. Emang kenapa kalau digaruk? Jadi Gatal luka. lu. Gitu. Oh, luka ya. Karena garukan kita biasanya lebih powerful, overpower daripada yang seharusnya ya. Lebih baik diapain berarti, Neng? Diberi minyak ya. Dielus-elus. Next. Dielus-elus. Enggak. Kalau saya garuk sih. Kadang-kadang gitu ya. Dan seterusnya. Tapi nggak bagus. Nggak boleh digaruk. Ya, so who's next now? We got Opi. Opi, please read this. Lam. Lam itu apa? Ayo, yang lain cari. Lam itu apa? Benjolan. Yes, sir. Yes, benjolan. Nah, ini dia bilang I have lamb in my neck. Saya ada, biasanya pindah-pindah juga kalau di sini, terus di sini. Oh, di sini hidung. Sini. Lamb in my neck gitu ya. Lamb itu kayak benjolan, kelenjar gitu ya. I have lamb in my neck. Lamb ya. Next. Nah, ini dia bump. Saya pilih lagi siapa yang belum ya. Ini belum. Syafrani belum kan?
Okay. Go ahead. Yes. Can you read this, Syafrani? Halo, Syafrani. Yes. Yes. Oke. Ayo dibaca. I bumped my head. Come on, read it. Oke, artinya saya Bentar. Saya kepalanya apa? Pusing. Enggak, Ding. Apa? saya kepala pusing. Kepala saya terbentur. Oh, atas Ya, bentur. betul, Kepala Okta. Kejegot. Betul. Okta tuh betul. Kejeblok. Syafrani udah mau ngomong gitu, tapi belum ngomong ya. Kejedot, kepala saya kejedot. Tapi memang kalau dalam bahasa Inggris selalu kita salahkan diri sendiri. Bukan berarti ini artinya saya jedotin di kepala. Enggak. Karena kecerobohan saya, I bumped my head. Yang kita ulangi adalah dari kepala. Kepala saya kejedot. Ya. Kejedot itu adalah bump. Ya. Do you like kejedot? Ya? Pernah kejedot nggak? Sebenarnya nggak sakit sih kalau kejedot. Cuman kalau kejedotnya pas di bandara kayak saya tuh banyak yang ngeliatin. Bro. Terus saya liatin balik ya. Ya, apa kalian lihat saya? Yang kejedot saya kok kalian yang lihat ya. So next, pull. Pull apa pull? Saya mau cari dulu siapa yang belum ya. Palen. Palen. Yes, sir. Dibaca kalimatnya. Read the. Yes, go ahead. Kau baca dulu itu anunya. Kau baca. I Ya, think I nanti baca. put my I think I put a muscle. Muscle. Ya nggak, I sir? think I I pull think ya, pull a I muscle. pull a muscle. Ya, I think I pull a muscle. Pull a muscle. Muscle itu otot. Ini biasanya kalau kalian bawa sok-sokan bawa galon ke dalam kamar kos. Aduh, I pull a muscle. I think I pull a muscle. Oh my gosh. Aduh, apa itu berarti? Bahasa Indonesianya apa dong? Pernah pull a muscle kalian? Biasanya ya. Atau selfie. Aduh, gitu. Selfie-nya kejauhan. Oh, enggak ya. Sekarang. Apa kira-kira? Apa artinya? I think I pull a muscle. Anybody? Please. Anybody? Ayo. Siapa ini yang jawab? Ayo, jangan pura-pura mikir. Ayo. Jawab aja. Ototnya ketarik. Ya, boleh. Ototnya ketarik. Tapi jangan, kayaknya ototnya ketarik agak parah ya. Ya, cukuplah. Tapi ini ringan aja kalau pull a muscle. Boleh. Otot ketarik. Yang lain. Puji. Puj. Hai Puj. Kamu manggilnya Puj ya. Jundan. Wow. Ini Otot kalau kram. nggak dipanggil pada pura-pura mute ya. Oke, aku otot kram. Wah, ini Otot udah mulai kram. kompleks ya. Kesleo. Valen. Terus Zahra yang jawab. Zahra. Panggilan kepada Zahra Amelia Fauzi. Syukur yang memasuki. Nggak ada ya. Oh, itu nyala tapi kayaknya nggak bisa nyaut ya. Nggak apa-apa ya. Oke, can you tell me the meaning in bahasa Indonesia? Artinya apa tadi dalam bahasa Indonesia? I pull a muscle yang barusan nih. Nih, I pull a muscle. Apa itu? Oke, kayaknya dia ngomong cuman sinyalnya yang nggak ngomong ya. Oke, semangat ya sinyal. So, ya udah di chat aja ya kalau gitu ya, kalau nggak bisa. Ya Nita dulu ya, maaf ya Mbak Sarah. Sepertinya your bandwidth connectivity is not strong, it's low. Yanita tulis something. Ya, menurut kamu bahasa Jawanya apa ini? I think apa muscle, angkat galon ya. Otot Satu kram. tangan gitu, wah. Otot kram. Oke, bahasa kalian medics banget ya. Bahasa Jawa masuk kayak gitu. Hah? Encok. Ada bahasa Jawa. Encok. Yakin encok. Ya udah terserah lah. Kalian cari ya. Pokoknya ketika kalian ototnya kaget, tertarik, tapi tidak parah ya. Kalian boleh, I think I pull a muscle. Ya. Nah, ini yang wajib. Ini kayaknya terakhir teman-teman. Kalian harus semangat karena ini sudah terakhir. Seperti Ramadan, semakin akhir harus semangat. Diisi dengan banyak kegiatan yang baik-baik. Sebelum bulan bonus ini berakhir. Silakan I'm allergic. Salah nih. Boleh. Yang baca adalah, siapa yang baca ya? Adalah
Siapa yang belum nih? Taris. Taris? Yes, sir. Yes, please. Read the sentence on the screen. I am allergic to kelihatan. Gak kelihatan. Penicillin. I am allergic to Allergic to penicillin. penicillin. Bukan pensil, penicillin ya. Penicillin. Oke, penicillin itu obat ya. Nah, sekarang tugas kalian sekarang di chat wajib nih. Kalian tulis alergi kalian apa? Nggak harus obat. Kalau saya mau contoh nih, I am allergic to shrimp and cheese. Saya itu alergi udang dan alergi keju. Apalagi udang keju ya sama wae gitu. Silakan ditulis di chat sekarang. Kamu alerginya apa? Kalau nggak tahu ya tulis aja bahasa Indonesianya, nanti saya bantu. I am allergic to egg, snail. Kamu alergi dengan snail? Really? Oh, berarti kamu pernah makan tuh takian? Enak sih, saya pernah makan juga. So what do you mean? Like allergic chemically ya? Kamu gatel mungkin apa gimana habis makan itu ya? Nur Hayati, I'm allergic to egg. I'm allergic to cold, ke dingin. Oh, tak bakat ke luar negeri kau berarti ya. Oh, kau alergi dingin ya. Shiba. Alhamdulillah. I'm allergic to dust, debu dan dingin. Wah, ribet juga ya. I'm allergic food fish. Bagus ini. Maksudnya food fish. Maksudnya Jundan, kamu alergi makanan ikan. Oh, ya ikan aja kali, nggak usah dibilang makanan ya kan. Namanya alergi kan. Mungkin ikannya juga alergi loh sama kamu ya. Tenang aja. Sudah saya lewat, bisa Pak. bilang. So I'm allergic to food gitu ya, to fish, sorry. Oh, bagus. Apalagi kalau seafood malah bagus, Mas. Kamu bisa selain ngirit juga jaga kesehatan kan. Itu enak-enak semua. I'm allergic to spicy food. Laron itu apa? Oh, laron itu adalah termite ya. Dia sebenarnya masuk ke rayap ya. Termite, namanya termite ya. Tuh, udah. Allergic, kamu udah tahu alergi kenapa makan laron? Saya nggak punya alergi. Buset, Cinta nggak punya alergi. Jangan alergi sama mata kuliah dan dosennya. Allergic to bleach. Bleach itu apa? Pemutih. Pemutih baju, iya, Pak. Oh iya. Pemutih baju. Oke. Oh, alergi betul. I'm allergic to ya, kasih to. Putri kasih to. I'm allergic to cold and shrimp, allergic fish. To kasih to ya. Allergic to shrimp and cold. Ini bagus nih, Lutfia. Dia alergi keju. Mungkin karena dia nggak pernah makan keju. Iya, Pak. Tapi ya kan nggak apa-apa, bagus, malah murah tuh. Kalau yang penting jangan alergi nasi, jangan alergi angkringan kan, nanti wah enak-enak dan murah itu. I am jangan dua-dua ya. I'm allergic, have-nya nggak usah. Oh, I don't have, Lina itu nggak punya alergi. I'm allergic to egg and dust. Rata-rata nggak suka telur ya. Padahal dulu waktu kecil suka telur goreng. Mungkin karena jatahnya udah diambil. I'm allergic to dirty water. I'm allergic to chocolate. Oh, coklat. Kamu nggak suka coklat? Oh, gitu ya. Bagus juga. Allergic milkfish. Milkfish itu apa? Milkfish itu adalah apa itu namanya? Bandeng, Pak. Bandeng. Nah, milkfish. Kamu alergi bandeng? Oke. Iya, alergi bandeng. Gak apa-apa. Masih banyak makanan yang lain, Nak. Silakan cari makanan yang lain di bumi ini. Shrimp. Altitude, alergi ketinggian. Oke. Laron, termite. Fishy. Oh, yang amis-amis ya. Kalau saya sebenarnya I'm allergic to catfish. Itu alergi apa fobik ya, nggak tahu. Saya tuh kalau dikasih makanan nggak dikasih tahu itu lele, nggak apa-apa. Tapi terus dikasih tahu tadi itu lele langsung throw up. Itu maksudnya alergi apa enggak, teman-teman? Kalian kan tahu tuh yang keperawatan. Itu alergi apa fobik atau apa ya?
Fobia Pak mungkin. Oke ya, kalau saya lihat tuh langsung hilang selera. Tapi kalau saya dikasih tahu gitu ya, walaupun nggak dikasih tahu nanti mungkin lama baru vomit, throw up. Tapi kalau cepet-cepet dikasih tahu, saya pernah dikerjai juga sih, pakai abon. Abonnya campur sapi dengan lele. Saya makan tuh. Beberapa menit kok ada panggilan dari kepala saya yang bilang itu lele. Ada tiba-tiba saya throw up kayak gitu. Masuknya kayak fobik kayak nggak tahu ya. Pokoknya saya nggak ada masalah sih dengan lele, cuman badan saya kayaknya nolak gitu. Kayaknya. Oke, good. Yang belum ayo mulai. Dikit lagi. Karena ini yang terakhir, teman-teman. Setelah ini kita siap-siap Jumatannya yang cowok ya. It's a Holy Friday. Kita isi dengan yang baik-baik. Yang cewek jangan tidur ya. Tidurnya nanti entar. Kalau udah malam ya. So, that's it for today. Kita isi mungkin terakhir belum kita closing. Bisa mungkin 5 menit aja lah ya. 5 minutes for question and answer. Silakan bertanya. Ini masih belum semuanya loh yang ngetik. Silakan ngetik. Karena nanti kan I'm allergic to grasshopper tuh ya. Putri kamu gak suka belalang. Enak loh kalau ke Gunung Kidul tuh saya pernah makan. Enak. Septiana Afi. Terus silakan tanya bebas. Tapi tanya bahasa Inggris ya. Kalau yang lain saya kurang ahli karena saya nggak belajar yang lain. Atau sedikit belajar. I'm allergic to eating crab. Baguslah, crab mahal loh. Apalagi makannya lobster. Waduh. Itu mahal sekali teman-teman. Nanti nggak dimakan-makan karena mahal. Jangan sering-sering makan yang mahal. Ya biar nggak boros ya. Tapi enak sih. I'm allergic to guava juice. Kamu alergi dengan jus jambu. Oke. Kalau kamu minum kenapa? Apakah kamu akan berubah warna? I'm not allergic to anything. Okay, good. Good, Cynthia. Alhamdulillah. I'm allergic to shrimp. You're my friend. Pipin ini teman saya karena dia alergi. Alergi itu bukan berarti saya nggak makan ya. Saya kan kadang-kadang khilaf juga. Di mulut enak sih, habis itu gatel di badan. Crab, spicy, grasshopper, fishy, no allergic to lies. Wah, ini agak filosofik ini. Kurnia Ayu Rahmawati. Dia alergi dengan kebohongan, teman-teman. Dia alergi dengan Among Us ya, impostor ya. Kalau kalian ada yang suka main games impostors, saya lagi teliti itu. Ada nggak moral value-nya? Karena cukup kayak deadly games ya. Anak-anak di TPA dekat tempat saya itu pada tahu bahasa Inggrisnya. Killer, victory, imposter, scammer. Kok kalian tahu tuh macam-macam tuh? Ternyata dia main Among Us ya. Terus saya teliti deh. Akhirnya saya main juga tuh. Memang ini sih banyak kosakata yang ya kalau anak SD kayaknya belum pas lah ya. Anak Aisyah ya nggak pas juga kalau ngabisin waktu ya. Oke, silakan. Bagus Kurnia ini alergi ke kalau ada orang yang bohong dia pasti apa? Marah gitu ya. Saya kira kita semua tak suka dibohongi ya. Tapi mungkin kita tidak sadar suka berbohong. Ya, berbohong itu adalah tidak memberitahu informasi secara penuh. Bohong itu bukan bilang merah, bilang hijau gitu. Enggak kan? Bohong itu bisa juga kita ngasih tahu informasi sepotong. Oke, saya kira masih ada waktu 4 menit nih. Setelah itu kita punya ada yang udah left ya. Sabar ya. So, one or two questions. Tidak ada hubungannya dengan materi ini boleh, tapi yang penting bahasa Inggris atau tentang Inggris yang saya cukup ya bisa menjawab. Kalau saya jawab bisa. Oke, anybody else? Saya. Yes, Akian, go ahead. What the difference between perbedaannya mistake sama human error itu apa ada? Mistake dengan human error. Wah, ini pertanyaanmu berat ini. Saya ketik dulu ya. Ini biasanya kamu tahu dari mana ini? Settingnya kamu ingin bicara tentang apa nih? Mistake, ya Putri Octaviana. Yes, mistake and human error.
Kalau saya baca pasti dari literal, arti harafiah ya Mas ya. Mistake itu apa? Mistake Mistake itu kesalahan, kesalahan. error juga kesalahan. Berarti ada bentar, kalau mistake itu kesalahan itu berarti lawan katanya kebenaran kan? Berarti harusnya belok kiri, dia belok kanan. Itu mistake ya? Iya. Oke. Saya nggak jauh-jauh, nggak sulit-sulit kok. Jelasinnya saya berdasarkan filologi atau asal bahasa dan katanya. Kalau kita bilang kesalahan, berarti kita tahu yang benar dan melakukan di luar itu. Consciously or subconsciously. Boleh sadar atau dengan tidak sadar, mistake. Ya, kayak kita ngambil sandal orang di masjid itu mistake, bukan human error ya. Karena dia tahu itu bukan sandalmu. Sandalmu mereknya Sunlight. Kenapa kau bawa sandal yang Skyway gitu kan? Nah itu paham ya. Kayak kita itu mistake. Kayak kita tahu sholat duhur itu mulai jam berapa gitu. Atau sholat Jumat masuk jam 11 lewat itu sudah masuk ya. Tapi kita nunggu tuh udah adzan, udah qomat baru kata. Itu mistake namanya. Karena apa? We know, probably we have the rights to see and know there is the right one. Nah, kalau human error, kalau namanya error itu ada accidentally, lebih kepada bagaimana kelalaian, yang biasanya kalau lalai dan seterusnya itu kan akan sedikit berbeda dengan mistakes. Kalau mistake itu ketika kita punya kesadaran dan kita di seberang kita tahu yang benar bagaimana, tapi kita berarah sebaliknya. Gitu ya. Kalau human error itu lebih ke bagaimana menunjukkan memang kapasitas manusia itu tidak selalu sempurna. Paham ya Mas? Mungkin perbedaannya agak rancu, tetapi lebih ke mistake itu lebih ke bagaimana bisa dilakukan dengan sadar dan tidak sadar. Tapi kalau human error itu biasa dalam sistem. Misalnya, kalian tahu Chernobyl nggak? Takian tahu Chernobyl? Nggak tahu. Atom di Chernobyl. Itu akan sampai 122.000, oke, sekitar 200-an tahun lagi kayak baru bisa hilang nuklirnya di sana. Jadi di situ orang ngungsi semua kan, pergi semua. Dan sampai sekarang pun di sana hanya hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana. Itu dulu pembangkit nuklirnya itu kan sebenarnya terjadi karena mistake apa human error waktu itu. Nah itu waktu itu disebut kemungkinan dua-duanya karena human itu juga punya mistake, terus sistemnya jadi. Nah, kalau human error lebih ke kita itu sudah ini lebih human error itu lebih ke tawakal ya Mas. Kita udah berusaha, tapi karena kapasitas kita kadang-kadang kedip sedikit lewat. Nah itu human error sih. Tapi kalau mistake itu lebih ke responsible ya. Responsible deliberate action. Kalau mistake itu seperti ya kita sebenarnya bisa kendalikan. Tipis sekali ya. Dan biasanya human error itu kita nggak bilangin ke masalah-masalah, misalnya saya tadi tidak mengerjakan tidak datang tepat waktu, itu jangan bilang human error. Ya kamu kayak menjauhkan dirimu dari kesalahanmu. Bilang aja mistake ya. Oke? Tapi kalau human error itu lebih ke kita bagian dari sistem itu, dan mungkin kita memang berkontribusi juga, tetapi ada juga yang di luar kita, bahwa ya itulah manusia nggak bisa. Seperti orang ngukur apa Mas, yang pakai human error, yang ngitung tapi bisa salah. Kalau orang ngitung orang di kelas bisa salah toh, human error lah. Ya berarti kalau misalkan human error tuh bisa kesalahan teknis juga bisa. Bisa sekali. Artinya manusia berkontribusi mistake-nya, tapi dia itu dalam sistem gitu. Oh iya, paham. Kayak betul ya, paham ya. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah ya jangan human error. Itu namanya kita nggak mau tanggung jawab ya. Famay amal miskola zarratin syarayarah. Semua yang kita lakukan itu adalah akan ada rewardnya. Kalau kita mau jahat silakan, mau nggak jahat silakan, tapi nanti kan di barcode semua kan. Kita ngantri di barcode nanti kan, cekring. Ya, jadi nggak usah iri dengan orang-orang yang berbeda dengan kalian, mungkin secara finansial, mungkin secara kesejahteraan, mungkin secara kesempatan. Ya semuanya kan di barcode sama Allah kan ya nggak? Semuanya akan di scan, kering gitu ya.
Ya, yang bohong, yang nggak bohong, yang ketahuan, yang nggak ketahuan, itu nggak apa-apa di bumi. Tapi nanti kelak kan ada di barcode. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian sedikit, ya berarti sedikit barcode-nya kan lebih enak. Ngantrinya nggak lama. Kalau yang kayak Pak Presiden itu paling lama barcode-nya nanti. Karena dia mengurusi, menentukan, memutuskan banyak sekali hajat hidup orang banyak. Ya. Dan ketika itu salah nanti di barcode, dituntut oleh Allah langsung ya. Nah kalau kita masih sedikit-sedikit ya disyukuri berarti kan. Kita paling ya gitu ya. Ini kemarin belanja apa ya, kamu belanja HP mahal-mahal gitu ya. Dan faedahnya dipakai untuk kebaikan. Saya kira sebelum saya lanjut kultum lagi, saya kira itu ya Mas Takian, kita nggak boleh blame ourselves sebagai human error. Nggak bisa. Tapi bahwa petugas-petugas yang sudah maksimal bertawakal di pos penjagaan kereta api itu mereka biasanya human error. Karena mereka juga bukan robot. Oh robot aja ada errornya karena yang buat human kan, ya kan? Nah saya kira jelas ya Mas Takian ya. Jelas sekali. Good. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Sudah kalau ada mungkin ini Putri ngapain sir? Sebelum saya closing mau ngapain sir? Yes, you wanna have questions? Paling maksimal jam 11 karena yang cowok harus lebih awal ke masjid ya. Kalau yang boleh ke masjid karena ada tempat yang sudah out ya. Benar-benar tidak memungkinkan. Tapi kalau tempat kami masih bagus. Tempatnya Takian, Jundan masih Jumatan nggak? Masih aman. Masih. Alhamdulillah. Ya, kami ini di depan rumah saya di situ tuh. Kalau kalian lihat ya. Oh iya, saya pakai background ya, jadi kamera nggak bisa lihat. Di bawah situ di lantai bawah di depan rumah, di belakang rumah saya tuh ada yang lagi karantina mandiri. Ada 4 orang 2 rumah di tempat kami. Tapi bareng-bareng kita ini langsung datengin pengurus kampung dan dia memilih saya di rumah aja dan kita biayai tuh 2 rumah ini bersama-sama. Saya kira itu semangat Ramadannya keluar malah dan tidak ada pikiran negatif ya, kita nggak tertekan gitu. Justru kalau dia di rumah kita cukupi kebutuhannya, dia bisa lebih tenang, merasa ada temennya kan itu lebih cepat kan daripada kalau kita biarkan nanti kita malah was-was sendiri kan. Ibaratnya kita sacrifice a little bit, apalagi momennya Ramadan kan pas ya semua. Kalau kami ini kebetulan saya cerita sedikit ya itu kita buat dilarang bertamu dan seterusnya, tapi beliau sudah kita datengin dan semuanya mendukung. Kita hari ini setiap hari belanja teman-teman dan didaftar belanjanya nggak boleh overlap. Ada yang beliin apa ya yang penting kita ikhtiar tetap. Insya Allah ya ini haknya Allah kan yang memberi kita dan yang angkat nanti Allah juga. Oke, thank you guys. Happy fasting ya, seneng-seneng terus ya. Harus semangat Ramadannya, nggak boleh cemberut ya. Nopia nggak boleh cemberut ya. Jundan gitu, senyum terus Jundannya. So I think that's it for today. Nanti saya akan share potes-potes yang lain nanti. Setelah ini mungkin saya buka juga ininya presensinya selain yang ada di sini. Thank you guys. Terakhir saya pengen screenshot foto dulu. Yang bisa open kamera, yang nggak bisa gimana dong? Yang nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak usah pura-pura bisa, ya. Oke. Kurnia, terus Opi, Mas Takian. Mas Takian posisi di mana? Kayaknya sinyalnya stabil tuh. Di mana Mas kamu? Di rumah. Iya tahu di rumah. Di rumah Oh, mana? di Boyolali. Boyolali. Oke, good. So, oke semuanya udah ya, senyum Ramadan ya, senyum semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Wah, benar. Aku kirim dulu ini fotonya ke repository biar ada bukti. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Siji loro telu. Oke. Thank you guys. It's time for me to say goodbye. Mohon maaf kalau ada yang nggak pas bercanda saya, materi saya kurang ini. Ya, saya harap kalian dapat sesuatu di hari ini, dapat ilmu tentunya ya. Dan puasanya tetap semangat. Oke. I'm shining out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.